Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Zohri, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mataram dengan NIM F1C019071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian, yakni pengaruh pengujian briket berbahan dasar sekam padi bagi kehidupan masyarakat. Di sini tertera beberapa permasalahan, yakni yang pertama, mengapa sekam padi perlu diolah kembali? Yang kedua, apa saja yang menyebabkan sekam padi dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah sekam padi menjadi bahan bakar alternatif? Dan yang keempat, apa manfaat limbah sekam padi pada kehidupan petani dan masyarakat? Selanjutnya, pembahasan sekam, komposisi, dan pemanfaatannya. Sekam padi merupakan lapisan keras yang menutupi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang saling bertautan, yang disebut lemma dan palea. Abu sekam padi mengandung silika atau Si yang dikenal dengan silika dioksida dalam keadaan oksidanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1997 sampai 2005, didapat beberapa kesimpulan bahwa abu sekam padi dapat digunakan dalam bidang geoteknik untuk perbaikan struktur tanah. Briket sekam padi. Briket adalah teknologi yang menggunakan proses basah atau kering untuk mengkonversi sekam padi ke dalam beberapa bentuk. Proses briket kering memerlukan tekanan tinggi dan tidak memerlukan pengikat. Proses tersebut mahal dan direkomendasi hanya untuk produksi level tinggi. Sedangkan proses basah hanya memerlukan tekanan rendah tetapi memerlukan binder. Briket sekam padi terbuat dari sekam padi giling yang dicampur dengan bahan pengikat berupa gel amilum dan kemudian dipadatkan pada tekanan rendah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari briket. Yang pertama, lama penyalaan briket. Yang kedua, kadar abu atau hasil pembakaran. Yang ketiga, kadar air. Yang keempat, kadar karbon terikat. Dan yang kelima, kuat tekan. Arang dan karbonasi. Arang adalah bahan padat yang memiliki pori-pori dan merupakan hasil pembakaran dari bahan yang memiliki unsur karbon. Arang yang baik memiliki sifat warna hitam dengan nyala api kebiruan, mengkilap pada pecahan, terbakar tanpa asap, tidak memercik, tidak berbau, dan dapat menyala terus tanpa dikipas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surono tahun 2020 menunjukkan bahwa proses karbonasi yang dilakukan dapat meningkatkan kandungan karbon dan nilai kalor briket. Proses karbonasi terbaik diperoleh pada suhu 380 derajat Celcius. Sementara untuk pembriketan dilakukan pada 97,6 MPa yang dapat menaikkan kadar karbon sampai 67% dan nilai kalor sampai 65%. Penekanan yang tinggi selama pembriketan dan proses karbonisasi yang dilakukan dapat mengurangi emisi CO dan laju pembakaran, di mana dapat menjaga lama penyalaan briket. Energi terbarukan. Sumber energi digolongkan menjadi dua kelompok besar, antara lain energi konvensional, yaitu energi yang diambil dari sumber yang ketersediaannya sangat terbatas di bumi yang tidak dapat diregenerasi, misal bahan bakar fosil. Selain itu, terdapat juga energi terbarukan, yaitu energi yang dihasilkan dari sumber alami yang ketersediaannya akan terus melimpah dan dapat dipulihkan setelah digunakan, misal matahari, air, angin, serta biomasa. Energi kalor. Energi kalor adalah energi yang berpindah karena adanya perubahan temperatur. Arah aliran kalor bergantung pada temperatur, di mana kalor mengalir dari suatu benda yang memiliki temperatur tinggi ke suatu benda dengan temperatur rendah. Setiap zat memiliki kuantitas kalor yang berbeda untuk menaikkan temperatur pada sebuah masa tertentu. Emisi gas buang. Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, dan perdagangan di samping memberikan dampak positif, namun di sisi lain akan memberikan dampak negatif, di mana salah satunya berupa pencemaran udara dan kebisingan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar ruangan, yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan terjadinya penularan penyakit. Menurut Sulistianto, pada tahun 2006, jika terjadi pembakaran bahan bakar secara sempurna, akan menghasilkan CO2 dan H2O saja.
namun yang terjadi pembakaran pada bahan bakar banyak yang tidak sempurna, di mana akan menimbulkan zat-zat polutan lain yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Berikut ini beberapa polutan dari bahan bakar antara lain sulfur dioksida, karbon monoksida, oksigen nitrogen, oksidan, hidrokarbon, klorin, partikel debu, timah hitam, dan besi. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember tahun 2021 di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Alat dan bahan penelitian yang digunakan. Yang pertama, alat penelitian. Ada cetakan briket dari pipa besi berdiameter 11 cm dan tinggi 10 cm. Alat kompaksi yang digunakan adalah hidrolik manual, diesel smoke meter, kompor, infrared thermometer, oven, termometer, stopwatch, timbangan, dan panci. Serta bahan yang digunakan adalah air, bahan perekat tepung kanji, arang kayu, sekam padi, dan arang sekam padi. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini, kita menyiapkan semua bahan yang akan digunakan. Sekam padi yang akan digunakan dijemur terlebih dahulu selama 1 hari di bawah sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan kadar air yang terkandung di dalam sekam padi. Dalam tahap ini juga, kandungan air hangat dan tepung kanji dilakukan observasi juga guna mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, tahap penyediaan arang. Arang sekam padi dibuat melalui proses sangrai, di mana alat penggorengan yang berisi sekam padi diletakkan di atas kompor dengan kapasitas 1 kg per 15 menit. Arang sekam padi diaduk secara merata. Proses pembakaran terjadi tanpa menimbulkan api sehingga sekam padi akan mengalami perubahan warna. Jika sekam sudah berubah warna menjadi arang sekam, kemudian didinginkan dan siap dijadikan briket. Tahap pencampuran bahan briket. Ada beberapa jenis briket sekam padi yang biasa dijadikan briket. Bisa dilihat di dalam slide. Namun pada penelitian ini kita akan membuat briket arang sekam padi tanpa campuran, yakni 100% arang sekam padi. Tahap pencampuran bahan briket dengan perekat atau tepung kanji. Proses pencampuran bahan briket ini menggunakan perekat tepung kanji yang dicairkan dengan menggunakan air panas dengan komposisi 400 ml air dengan 80 gram tepung kanji. Kemudian campuran tepung kanji dicampurkan dengan bahan utama, yakni arang sekam padi. Penggunaan tepung kanji dalam pembuatan briket ini bertujuan untuk memampatkan arang sekam padi pada tekanan rendah hingga padat. Tahap pencetakan dan pengepresan briket. Bahan campuran yang telah dibuat kemudian dicetak dengan menggunakan cetakan pipa besi berbentuk silinder dan berdiameter 11 cm dan tinggi 7 cm serta lubang tengah 4 cm. Pada sekali proses pencetakan dihasilkan 7 buah briket. Bahan baku yang telah selesai pada tahap pencetakan kemudian dilakukan pengepresan dengan tekanan maksimal 100 kg per cm persegi dan didiamkan selama 1 menit. Tahap uji karakteristik. Pada tahap uji karakteristik meliputi uji kadar air, uji nilai kalori briket, uji lama penyalaan, uji emisi gas buang yang dihasilkan, dan uji kadar abu atau hasil pembakaran. Sekian presentasi dari saya tentang manfaat briket dari arang sekam padi. Saya Ismeta Zohri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.